Istilah matahari kembar digunakan untuk menyebut dua orang yang berpasangan, tetapi masing-masing merasa lebih unggul dibandingkan yang lainnya. Dua orang yang memiliki kecenderungan seperti itu akan sulit menjalankan kekompakan, apalagi jika dipaksakan untuk berduet. Sebab dalam duet, keduanya harus rela berbagi suara, berbagi irama, sehingga menghasilkan sebuah nyanyian yang harmonis. Di dalam politik, fenomena matahari kembar adalah fenomena yang membahayakan, terutama jika menyangkut calon presiden dan calon wakil presiden. Jika keduanya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, maka dikhawatirkan akan terjadi ketidakseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Fenomena tersebut sudah mulai terlihat pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1. Ketika Anies Baswedan menyatakan akan mengkaji kembali program pembangunan IKN, Muhaimin justru menyatakan akan melanjutkan program IKN. IKN ini kan produk undang-undang. Tentu kalau undang-undang harus terus dilaksanakan. Hal ini membuat Timnas Anies Muhaimin atau AMIN harus merumuskan kembali misi paslon nomor urut 1 ini. Sehingga muncul ketidaktegasan, apakah AMIN akan melanjutkan program IKN atau tidak. Program-program yang diperkenalkan Anies Muhaimin pun secara keseluruhan terkesan baru dirumuskan belakangan. Setelah melihat gejolak ombak di masyarakat, Anies dan Muhaimin sama-sama mempunyai nama besar. Yang satu adalah mantan menteri dan mantan gubernur, yang juga dikenal sebagai tokoh intelektual. Sedangkan yang satu lagi, selain mantan menteri, juga ketua umum partai politik, dan pernah menduduki jabatan wakil ketua DPR RI. Jadi wajar saja jika masing-masing merasa lebih unggul dari pasangannya. Kecenderungan yang sama juga terlihat pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keduanya sama-sama merupakan tokoh terkenal. Ganjar adalah politisi senior dan mantan gubernur yang cukup populer. Sedangkan Mahfud yang juga politisi senior, sampai saat ini masih menjabat Menko Polhukam di Kabinet Presiden Jokowi. Ketika dipasangkan dengan Ganjar, Mahfud sempat mengatakan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam perumusan visi dan misi, sehingga TPN Ganjar Mahfud harus menatarnya dalam waktu singkat sebelum mendaftar ke KPU. Fenomena matahari kembar ini tidak akan pernah terjadi pada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Pertama, karena keduanya berpasangan secara sukarela, bukan dipasangkan oleh pihak lain. Prabowo sendirilah yang memilih Gibran, dan Gibran bersedia mendampinginya tanpa paksaan siapapun. Kedua, Prabowo dan Gibran berasal dari generasi yang berbeda. Prabowo yang jauh lebih senior akan membimbing Gibran dalam menata kelola pemerintahan. Dan Prabowo memang berniat mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pewaris republik ini, yang dalam hal ini diwakili oleh Gibran dari generasi milenial. Ketiga, sejak awal Prabowo Gibran sudah saling berbagi peran. Prabowo berperan di bidang-bidang strategis, sementara Gibran berperan di bidang-bidang yang lebih praktis, terutama yang berkaitan dengan kaum muda dan kaum perempuan, serta ekonomi kreatif dan UMKM. Hal ini terlihat dari pembagian tugas mereka ketika berkampanye. Selain itu, Gibran sudah lama dilibatkan dalam perumusan program-program pasangan Capres-Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju ini. Sehingga muncullah program bersama berupa Asta Cita dan 8 program hasil terbaik cepat yang sudah memperlihatkan adanya pembagian peran. Dengan demikian, jika Prabowo Gibran mendapat mandat rakyat untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, kita akan merasakan sebuah pemerintahan yang kuat dan kompak menuju Indonesia maju, dan tidak akan pernah muncul fenomena matahari kembar. Prabowo Gibran, Man of Our Time.